Nah, dalam situasi ini saudara-saudara, yang selalu dipertanyakan orang adalah masalah 666 dan vaksin. Nah, ini benar nggak vaksin kita ini ada 666 di dalamnya? Itu selalu jadi pertanyaan orang, saudara. Aduh, saya sebenarnya tidak terlalu tertarik membahas masalah begitu, tetapi jemaat harus tahu kebenaran, saudara. Karena terlalu banyak sekarang ini, saudara-saudara, macam-macam orang munculkan yang bukan membuat orang menjadi semakin hidup dalam kebenaran, tapi ketakutan. Orang takut muncul antikristus. Orang takut disuntik, nanti jangan-jangan ada chipnya. Ya kan? Saya tidak tahu bagaimana caranya itu chip pindah dari lengan kiri naik ke jidat sama pindah ke lengan kanan gitu. Karena kan kalau menurut Alkitab, chipnya itu kan dipasang di jidat sama di bagian kanan. Tapi yang disuntik di sini. Nggak tahu apakah dia jalan dalam tubuh orang naik ke jidat atau bagaimana. Ya, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, memang ini kalau kita mau bicarakan, saudara, bisa 1 minggu saya bicara. 2 jam setiap hari. Dan saya sudah membaca, dan ya tentu dari dasar-dasar teologi saya baca di Alkitab, saudara, dan mendengar banyak hamba-hamba Tuhan baca buku-buku tentang akhir zaman, bahkan buku-buku yang baru sekarang, saudara, tentang ada kiamat, ada segala macam. Buku yang lama, ada buku yang lama yang pernah saya baca kira-kira tebalnya segini hampir 1000 halaman. Ya, itu tentang segala macam kejadian, saudara-saudara, yang dihubungkan dengan akhir zaman. Nah, kita jangan terjebak, saudara. Banyak orang berkata akhir zaman. Akhir zaman tuh beda dengan zaman akhir. Alkitab menggunakan zaman akhir, hari-hari terakhir. Ya. Nah, saudara, akhir zaman berbicara Yesus sudah datang. Zaman akhir berbicara adalah antara kenaikan Yesus ke sorga dan kedatangannya yang kedua kali. Itu disebut zaman akhir. Ya. Hari-hari terakhir. Nah, makanya Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, saudara-saudara, Rasul Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18, dia berkata begini. Ya, saya mulai dari ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, bahwa antikristus akan datang. Ya. Sekarang telah banyak, telah bangkit banyak antikristus. Banyak, saudara. Bukan hanya satu. Sekarang, kata Yohanes. Kapan sekarangnya Yohanes, saudara? Sejak gereja mula-mula ada. Antikristus sudah ada. Sudah banyak. Lalu kemudian dia berkata, dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, tentu mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka semua tidak termasuk pada kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi jelas antikristus dikatakan itu oleh Rasul Yohanes sudah banyak di antara kita. Ya. Namun saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti istilah antikristus hanya ada di dalam, memang munculnya di dalam perjanjian baru kata antikristus. Tetapi saudara-saudara, kita harus mengerti perjalanan Alkitab. Alkitab itu dibuat, saudara-saudara, ditulis oleh Tuhan melalui 40 orang penulis itu, saudara, saling terkait satu dengan yang lain dan memiliki satu rangkaian, saudara-saudara, yang tidak terputus.
Pengkhotbah berkata begini, apa yang ada sekarang ini itu bukan hal yang baru, tapi sebelumnya sudah ada. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, apakah antikristus ada di perjanjian lama? Nah, ini kan jadi pertanyaan kita. Apakah antikristus, saudara-saudara, ada di perjanjian lama? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes berkata bahwa antikristus sebenarnya sudah banyak di antara kita. Itu sudah zaman gereja mula-mula, saudara-saudara, sudah diwanti-wanti oleh Rasul Yohanes. Karena pada masa itu penyesat-penyesat sudah ada, saudara-saudara, yang disebut oleh Rasul Paulus anjing-anjing, pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi yang palsu. Artinya apa? Bukan baru sekarang orang tuh suka dengar-dengar suara Tuhan, saudara-saudara, lalu dia berbicara atas nama suara Tuhan, lalu menyampaikan katanya Tuhan berbicara begini, tapi tidak mengikut sertakan satupun ayat firman Tuhan yang mendukung suara Tuhan itu. Sedangkan saudara, seorang nabi, apalagi di zaman sekarang ini, kalau kita membaca perjanjian baru, saudara, seseorang boleh dikatakan mendengar suara Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, tidak boleh melebihi Alkitab. Karena Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam iman Kristen. Bukan suara yang kita dengar-dengar. Oh, saya dengar suara Tuhan tadi malam begini. Lalu saudara saya sampaikan begini. Ukur dulu, ada tolok ukur. Kita saudara, itulah Alkitab. Dulu Alkitab dikanonkan, dijadikan satu, saudara, artinya menjadi tolok ukur. Kanon itu artinya alat pengukur. Makanya iman Kristen saudara harus mempercayai bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang memiliki otoritas tertinggi. Karena apa, saudara-saudara? Karena akan banyak orang-orang seperti pada zaman yang lalu yang berkata suara Tuhan, penglihatan dari Tuhan, mimpi dari Tuhan, tetapi tidak bisa didukung dengan kebenaran firman Allah. Itu bukan dari Tuhan. Itu kalau kita berbicara suara Tuhan, saudara, ya. Karena sekarang lebih banyak nih orang, suara Tuhan berkata begini, Tuhan berkata masalah vaksin ada begini. Masalah corona ini akan begini, akan begitu, macam-macam, saudara. Bikin takut orang. Yang lagi viral sekarang apa tuh ya? Ada perempuan kayaknya tuh orang NTT. Ada perempuan yang berkata suara Tuhan 2 kali, saudara, sudah. Kemunculannya pertama pada beberapa bulan yang lalu, saudara-saudara. Kemunculannya yang pertama mengatakan bahwa saudara-saudara jangan menggunakan vaksin. Tuhan berpesan jangan mau disuntik vaksin. Karena apa? Itu dibuat oleh WHO. Dengan kata lain, saudara-saudara, dia mau mengatakan WHO adalah antikristus. Mana ayat yang bisa menunjang WHO antikristus? Sedang WHO, saudara, adalah satu wadah yang memperhatikan kesehatan orang-orang dunia. Tidak ada dalam Alkitab sama sekali yang bagaimanapun kita membongkarnya yang mengatakan kemudian WHO adalah antikristus. Itu kemunculannya yang pertama. Cukup bagi kita semua, dia berkata, darah Yesus, kata Tuhan. Allah berkata kepada saya, darah Yesus itulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan orang. Lalu Tuhan suruh dia ambil air dan Tuhan suruh minum. Dia berkata, itulah darah Yesus. Saya bilang, kalau gitu tidak usah makan kau, tidak usah minum aja terus tuh darah Yesus supaya kau hidup. Iya kan, logikanya. Banyaknya orang Kristen, saudara, tidak berlogika. Kalau mendengar atau mendapat sesuatu, ya Tuhan kasih kita hikmat nih. Makanya Tuhan berbicara dalam Wahyu 16. Yang penting bagi kita adalah hikmat. Karena bilangan manusia itu adalah 666. Nanti saya jelaskan. Ya.
Jadi hati-hati saudara dengan istilah suara Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara, karena saya mengikuti banyak sekali, saudara, saya cari-cari di internet, di apa segala macam, orang-orang menyampaikan suara-suara Tuhan ini. Ya, saudara. Lalu kemudian berbicara suara Tuhan. Lalu sebulan yang lalu kurang lebih dia muncul lagi, saudara-saudara, menyampaikan Obama itu antikristus. Lalu kemudian juga termasuk siapa namanya? Donald Trump, saudara-saudara. Donald Trump. Saudara tahu nggak? Orang yang menolak vaksin pertama kali siapa? Obama. Tidak mau divaksin. Tapi karena ada sahabatnya yang pernah, orang yang dia percayai pada waktu dia memerintah, baru dia mau divaksin. Karena itu yang ngomong bahwa vaksin aman. Sekarang tiba-tiba Obama, saudara, akan memusnahkan orang-orang dengan menggunakan vaksin. Lalu saudara, diurapinya siapa itu? Donald Trump. Mau memusnahkan pemusnahan manusia. Saudara tahu siapa Donald Trump? Ada satu negara, saudara-saudara, negara bagian di Amerika yang tempatnya adalah tempat maksiat. Seluruh kota itu tempat maksiat, saudara-saudara, dan tempat perjudian yang terkenal di dunia. Kota apa itu? Di Amerika, Texas. Tapi kalau saudara masuk di sana, yang mengherankan, itu ada kantor salah satu bangunan yang tertinggi, saudara-saudara, dan besar di kota itu, yang menghadap ke semua usaha-usaha orang yang isinya semua adalah judi dan kehidupannya maksiat. Dan satu-satunya tempat yang tidak diperbolehkan ada maksiat dan ada judi di dalam itu adalah kantor gedungnya Donald Trump. Satu-satunya tempat itu yang dipakai memuji Tuhan. Coba. Dan presiden satu-satunya, saudara, yang pernah mengembalikan apa yang dibuat oleh Obama. Jadi Obama ini dulu, saudara, waktu jadi presiden dijuluki juga nih antikristus. Kenapa? Dia melegalkan LGBT dan yang lain-lainnya. Tapi kemudian ketika Donald Trump naik, cabut semua sama Donald Trump dan mengembalikan Alkitab kepada kedudukannya. Dan satu-satunya presiden, saudara-saudara, yang setiap pagi membuat doa dan renungan pagi di Gedung Putih adalah Donald Trump. Jadi orang baca berita dunia enggak? Dan macam-macam, saudara-saudara, macam-macam ditimbulkan. Ya, pembicaranya masalah Tuhan, suara Tuhan dapat ini, tapi tidak didukung satupun oleh kebenaran Alkitab. Nah, ini harus kita pertanyakan. Seharusnya kalau kita mendengar suara Tuhan, sebelum menyampaikan, saudara, ukur dulu dengan tolok ukur kita, yaitu Alkitab. Makanya Alkitab ini perlu dibaca. Kenapa kesesatan banyak terjadi, saudara? Sampai hari ini ada terus orang yang memprediksi Yesus itu nanti akan datang tahun 2029. Ada yang bilang 2030 bulan Mei. Tanggal berapa sih? Tanggal 22 atau... Saudara tahu, pencetus-pencetus pertama dari semua ini siapa? Tentang kedatangan Yesus kedua kali. Itu pendiri daripada saksi Yehova, si Rasul itu, saudara. Lalu kemudian dia menubuatkan Yesus akan datang tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, dan jam sekian. Dan diikuti oleh banyak pengikut-pengikut yang lain dari setiap tahunnya, saudara-saudara, sampai hari ini. Tapi apa yang terjadi? Dia jadi pendiri saksi Yehova. Sejarah membuktikan orang-orang yang seperti ini selalu yang juga muncul menjadi penyesat di dalam gereja. Artinya apa, saudara? Yesus bilang begini, hanya Bapa yang tahu kapan aku datang. Anak pun tidak tahu. Artinya kalau ada yang tahu, saudara, dia penentang Kristus. Itulah namanya anti. Berarti dia punya spirit anti Kristus. Ini hati-hati kita dengan istilah anti-Kristus. Anti-Kristus akan muncul satu saat, adalah seseorang yang mungkin punya figur, bisa, saudara, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Tetapi, saudara, sebelum dia muncul, spiritnya ini jauh lebih berbahaya.
Spiritnya ini telah menyebar di dalam gereja dari sejak awal gereja ada. Dan spirit antikristus itu apa, saudara? Spirit antikristus sudah ada dari sejak perjanjian lama. Yaitu, saudara, spirit antikristus adalah membawa manusia, pikiran manusia, saudara, untuk tidak bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada uang, harta, dan kekuatannya sendiri. Mungkin itulah Tuhan makanya berkata dalam kitab Yeremia, berkata, saudara-saudara, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya dan yang mengandalkan manusia. Karena spirit antikristus adalah mengarahkan manusia, saudara, kepada kebergantungan kepada sistem dunia. Bahwa kalau tidak ada uang kita tidak bisa hidup. Menjauhkan manusia untuk dia bergantung kepada Allah. Ini spirit dari antikristus. Namanya anti, ya kan? Berarti dia membawa manusia untuk dia anti kepada sistemnya Tuhan. Nah, mari kita lihat. Di mana di dalam Alkitab ada antikristus, saudara? Banyak. Sejak dari awal. Siapa dari awal, saudara? Kain. Sudah ditetapkan mempersembahkan harus ini, tapi dia tentang. Dia pakai hasil pertaniannya. Dia tahu bahwa harusnya mempersembahkan korban kepada Tuhan bukan hasil pertanian. Tapi itu yang dia lakukan. Dia menentang, ada spirit yang lain. Lalu Tuhan berkata kepadanya ketika dia marah sama adiknya, kenapa kau panas hati? Dosa mengintip depan pintu, tapi kau harus berpuasa. Tapi dia tidak mau. Dia memilih untuk membunuh. Dia dikuasai, saudara-saudara. Spirit yang selalu menentang Allah. Ini kan anti Allah. Makanya kalau kita baca nih Alkitab dari awal, saudara, itu menarik sekali. Ya. Saya bagikan khotbah pendek, ya kan, setiap harinya itu, saudara, dari kitab Kejadian, saudara-saudara, mulai sekarang sudah sampai di Ulangan pasal yang keempat. Semakin saya baca, saudara, semakin menarik, apalagi dengan ributnya antikristus sekarang ini, maka semakin terbuka. Ya, saudara-saudara. Nah, yang paling terkenal dalam Alkitab adalah keturunan daripada Ham yang bernama Nimrod. Siapa Nimrod, saudara? Dialah yang mengajak semua penduduk manusia pada waktu itu untuk berkumpul di tanah Sinear, sebuah tanah yang luas. Lalu dia berkata, marilah kita membuat sebuah menara yang ujungnya sampai di langit, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dan marilah kita mencari nama. Jadi ada 3 hal di sini, saudara, waktu dia memimpin. Ya. Jadi kalau saya cerita dari mana lahirnya Nimrod, siapa Ham, anaknya Habel, wah ini lebih seru lagi, saudara. Tapi ada waktu untuk itu. Makanya saya bilang kalau ini jadi seminar seru. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara tahu nggak anaknya Nuh yang bernama Ham itu? Itulah bapaknya Kanaan. Saudara tahu dia dikutuk? Bukan, dia tidak dikutuk. Anaknya yang dikutuk yang bernama Kanaan. Hamnya tidak dikutuk. Ya kan? Kenapa Kanaan yang dikutuk anaknya? Karena inilah pertama kali terjadi dalam Alkitab, saudara-saudara, yang namanya perkawinan yang tidak dikehendaki Allah, yaitu Ham meniduri ibunya sendiri. Nah, jadi kalau kita selidiki dalam bahasa asli dikatakan di situ mabuklah si siapa? Nuh, mabuk anggur karena dia petani anggur, ya kan? Lalu dia telanjang, lalu dikatakan anaknya yang bernama Ham melihatnya, lalu kemudian dia cerita sama saudaranya datang menutup auratnya. Lalu ketika dia sadar, dia terbangun, saudara-saudara, dia mengutuk Kanaan. Kenapa Kanaan anaknya yang dikutuk? Bukannya si Hamnya yang dikutuk. Ternyata ceritanya bukan begitu. Dalam bahasa Ibrani, kata mabuk, saudara-saudara, itu artinya dia
terseret tenggelam, terlalu jauh dia berlama-lama di dalam bisnis anggurnya dan dia melupakan keluarganya. Sehingga terjadilah bahwa istrinya tidur dengan anaknya sendiri dan melahirkan Kanaan. Itu perkawinan apa namanya ya? Yang saudara itu. Apa ya itu? Lupa lagi ya. Incest ya. Ya yang begitu saudara-saudara. Jadi itu ceritanya tuh begitu. Ya, ceritanya begitu. Dalam bahasa aslinya itu demikian artinya saudara-saudara. Nah, lahirlah Nimrod saudara-saudara keturunan. Nah, mari kita lihat di mana antikristus di sana saudara. Jadi, pertama dia bilang begini, marilah kita berkumpullah supaya kita tidak terserak. Padahal Tuhan bilang begini pada waktu dia sudah selesai air bah, Tuhan kasih tanda pelangi, lalu Tuhan berkata kepada Nuh, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dia berkata, jangan kita terserak, dalam arti dia menentang perintah itu untuk tidak memenuhi bumi. Yang kedua dia berkata, marilah kita mencari nama. Dia mulai mengandalkan kemampuannya, saudara-saudara. Dia mulai angkuh dan menjadi sombong. Dan yang ketiga dia berkata, kita buat menara yang ujungnya sampai ke langit. Untuk apa? Tuhan berkata, aku tidak akan pernah memusnahkan bumi lagi dengan air. Tapi dia bilang begini, jangan dipercaya itu. Nanti datang lagi air bah bagaimana? Tapi biarlah, kalau datang air bah, tidak masalah, kita bisa naik sampai ke ujung menara. Inilah anti saudara. Dia selalu menentang Allah. Menentang Allah saudara. Itulah disebut anti. Nah, kalau saya cerita semua dipanjang. Tapi saya potong-potong. Supaya kita lebih jelas lagi nanti. Melihat apa kedudukan kita di dunia ini saudara sebagai anak Tuhan. Oh dahsyat. Dahsyat saudara. Ya. Tapi sebelum saya lanjutkan dengan dua kisah ini, saya baca dulu. Matius pasal yang kelima. Ayat 13. Ini terkenal. Dia bilang apa di sini saudara? Kamu adalah garam dunia. Sampai di situ aja. Ayat 14 ya, dia bilang apa? Kamu adalah terang dunia. Ada nggak yang punya di dalam situ yang bahasa Inggris? Ada nggak yang punya terjemahan bahasa Inggris dalam Alkitab di dalam apa namanya itu saudara? Di dalam HP saudara? Coba, apa dia bilang di situ? Kamu adalah yang ayat 13? Salt of the earth. Salt of the earth. Lalu yang ayat 14? Light of the world. Light of the world. Beda saudara, earth dengan world. Earth dia bicara tentang bumi secara konstruktif yang kita injak ini. Kamu adalah garam bagi dunia ini. Yang kedua dia bicara tentang world. Kamu adalah terang dunia. Dunia di sini yang dimaksud saudara bumi di sini adalah apa? Sistem yang ada di bumi. Sistem pemerintahan dunia. Nilai-nilai dunia, saudara-saudara. Kamulah terang bagi mereka. Artinya apa? Orang percaya, saudara, dikatakan di dalam Kisah Rasul, Yesus itu harus tinggal di sorga sampai segala sesuatu dipulihkan. Lewat apa dunia ini akan dipulihkan, saudara? Jadi kalau kita baca Alkitab akan ada bumi baru yang baru begini-begini, bukan berarti diciptakan baru, saudara. Bumi kita yang ada dibaharui oleh siapa? Oleh kita, melalui kita jadi garam. Jadi jangan heran kalau ada manusia-manusia yang Tuhan bangkitkan nanti kayak Ahok. Apapun dia perhatikan sekecil-kecilnya dunia itu sudah. Karena dia garam. Dan dia berfungsi dengan benar. Dia bilang, kalaupun saya mati karena kebenaran, saya tahu saya ke surga. Ngapain saya takut? Nah, dia ini jadi terang. Dia tahu sistem yang ada ini, sistem ini merusak, maka dia lawan.
Ini terang, saudara-saudara yang sesungguhnya. Kamulah terang. Dan ini berfungsi dari keras. Saya kasih contoh dalam Alkitab sebelum saya akhiri sesi yang ini, saudara. Dalam Alkitab, saudara-saudara, satu kali Raja Babel yang bernama Nebukadnezar mimpi. Lalu ketika dia mimpi, saudara-saudara, dia bilang begini. Dia gelisah, dia panggil semua ahli jampi, ahli nujuk, ahli yang menerjemahin mimpi. Panggil orang pintar semua. Tidak ada yang bisa menyampaikan mimpi dan artinya. Mereka bilang begini, sampaikan mimpimu Tuhan dan kami akan beri arti. Raja bilang apa? Tidak. Kalau memang kalian benar-benar mau tahu arti mimpi itu nantinya, beritahu saya juga apa yang saya mimpikan. Lalu mereka bilang, waduh, tidak ada orang ahli yang bisa melakukan itu Tuanku. Siapa yang bisa mengetahui mimpi orang lalu mengartikannya? Lalu apa yang terjadi? Dia bilang begini, kalau gitu, dia panggil pengawalnya namanya Ariok, bunuh semua orang pintar yang ada di negeri, di seluruh dunia ini, orang bijaksana itu. Karena tidak ada di antara mereka yang bisa memberitahu saya apa yang saya mimpikan dan apa arti mimpi itu. Terdengarlah oleh Daniel. Dengar ya Daniel ya? Bagus nih nama Daniel ini. Itu nama yang luar biasa sebenarnya Daniel itu. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Daniel datang kepada 3 orang temannya, Hananya, Misael, dan Azaria, yang kemudian diganti oleh Bersasar dengan nama-nama Babel, saudara-saudara, berdasarkan dewa-dewa Babel. Dikasih namalah Sadrak, Mesak, Abednego. Itu nama dewa di Babel, saudara-saudara. Dewa-dewa pintar dianggapnya. Dan kemudian Daniel dinamanya Belsasar. Nah, dipanggil temannya, dia bilang, mari kita berdoa kepada Tuhan, karena ini persoalan berat, kalau tidak kita dipotong kepala ini. Mereka berdoa dan Tuhan singkatkan mimpi itu kepada Daniel, dan Tuhan beritahu artinya. Dan dia datang kepada raja. Dia sampaikan itu sudah. Lalu beberapa waktu kemudian, orang-orang yang dekat dengan pekerja-pekerja raja yang lain melihat kebiasaan Daniel dan teman-temannya ini yang suka menyembah Tuhan. Lalu mereka bilang begini, ayo kita buat kesepakatan menghadap raja. Tuanku raja, biarlah selama 30 hari ini kalau orang mendengar sangkakala, tidak ada orang yang meminta berkat kepada siapapun dewa manapun kecuali kepada Tuhan. Dan kalau mereka melakukannya, dibuang ke dalam api. Wah. Apa yang terjadi saudara? Raja berpikir, dia ingat mimpinya. Dalam mimpi itu dialah patung yang terbesar itu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dia bilang, oke, buat seperti itu. Lalu dibuat saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika dilakukan itu, Sadrak, Mesak, Abednego saudara tidak mau tunduk. Dilapor kepada raja. Lalu raja berkata begini, lakukan saja supaya kamu bisa selamat. Kalau tidak, maka kamu akan dimasukkan ke dalam api dan dibakar. Mereka bilang, oke Tuanku, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, tapi kami tidak akan menyembah. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Raja marah. Dia panggil pengawal, panaskan tuh api 7 kali lipat. Masukkan mereka. Lalu diangkutlah mereka saudara-saudara. Diangkutlah mereka. Orang yang membawanya mau memasukkan ke dalam api, dilalap api juga mati. Tapi heran, Sadrak, Mesak, Abednego tiba-tiba bukan jadi 3, tapi jadi 4 orang di sana. Di sana hadir Tuhan. Rupanya seperti anak manusia. Nah itu tipologi Yesus yang hadir di dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Ya. Nah, dipanggillah dia keluar, saudara-saudara. Dan ketika mereka keluar, dikatakan bau asap aja tidak ada. Apalagi terbakar. Bayangkan saudara. Dan akhirnya apa? Raja menyembah. Tadinya raja yang mau disembah, sekarang raja yang menyembah. Dan seluruh sistem negara di Roma harus menyembah Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara tahu apa yang dimaksudkan Alkitab, kamulah jadi terang dunia? Kehadiran anak Tuhan, walaupun antikristus muncul yang harus disembah, saudara-saudara, kehadiran anak Tuhan bisa mengubah sistem.
Satu kali ada orang-orang yang iri melihat Daniel karena terlalu jujur hidupnya. Lalu mereka berkata begini, tidak ada kelemahannya di Daniel dalam hal pekerjaannya ini. Ayo kita cari apa yang menjadi bisa dengan cara dia. Lalu mereka lihat Daniel rajin berdoa. Lalu datanglah kepada raja, Tuanku raja, kiranya dibuatlah seperti ini, sama seperti kepada Sadrak, Mesak, Abednego, yang tidak meminta dan tidak menyembah kepada patung tuanku itu, atau yang meminta doa kepada dewa-dewa yang lain itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam lubang singa. Wah, senang raja, dia pikir, siapa lagi yang lebih tinggi dari saya? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Singkat cerita, Daniel kemudian dimasukkan di lubang singa. Waktu Daniel masuk di lubang singa, ngapain ya? Rupanya ada malaikat di sana, saudara, yang nutup mulut-mulut singa. Daniel santai. Mungkin dia pegang-pegang tuh singa. Halo. Saudara tahu artinya apa? Inilah garam dunia, saudara. Dia bisa berdamai dengan dunia sekelilingnya. Iya kan? Menjinakkan semuanya, saudara. Dan terjadilah raja kemudian pagi-pagi buka, dia pergi ke lubang singa dan bilang, Daniel, apakah Allah yang kau sembah sanggup menolong engkau? Daniel bilang, ya Tuhan. Ternyata Allah yang saya sembah itu telah mengirimkan malaikatnya mengatur mulut-mulut singa ini. Wow, senang raja, dikeluarin. Lalu orang-orang yang tadinya benci kepada Daniel, disuruh ambil semua dengan keluarga-keluarganya, masukin lubang singa. Saudara-saudara, dan mereka dimakan oleh singa-singa yang nakal. Ya. Apa yang terjadi? Lalu raja mengeluarkan satu maklumat. Semua orang, siapapun dia, negara manapun yang berada di bawah kekuasaan raja pada waktu itu, haruslah tunduk menyembah kepada Allahnya Daniel, karena hanya dialah Allah yang maha kuasa. Bayangkan, satu orang yang bernama Daniel, karena dia menjadi terang, saudara, hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah di tengah bangsa yang tidak mengenal kerajaan Allah, saudara-saudara, dia ubah sistem itu. Karena Daniel, maka berubah sistem penyembahan dalam negara itu. Semua orang harus percaya dan tunduk menyembah kepada Allahnya Daniel. Dan banyak lagi cerita dalam Alkitab. 666. Saudara, kenapa dikatakan 666 angka manusia? Saudara harus tahu bahwa sang penulis Alkitab adalah latar belakang orang Yahudi. Mereka punya latar belakang orang Yahudi dan budaya Yahudi, makanya penulisan mereka selalu itu adalah berhubungan dengan budaya Yahudi. Entah angka-angka, entah apa saja. 666, saudara-saudara, itu adalah angka manusia. Artinya, saudara-saudara, ciptaan Allah yang sempurna dibuat pada hari yang ke-6. Makanya dikatakan itu angka manusia, angka 6 itu. Angka sempurnanya manusia. Kita harus mengerti penulisan daripada Wahyu. Wahyu itu lebih banyak berbicara simbol. Dan Yohanes adalah seorang penulis yang banyak simbol. Di Yohaneslah saudara menemukan Yesus berkata, akulah air hidup. Di Yohaneslah saudara menemukan dalam tulisan Rasul Yohanes, dalam Injil Yohanes dia menulis tentang Yesus berkata, akulah roti hidup. Dia berkata, akulah terang dunia. Ya kan? Dia berkata di sana, Yohanes menulis pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itulah Allah. Dan firman itu mengambil rupa manusia dalam diri Yesus. Simbol-simbol semua dia buat, saudara-saudara. Yesus adalah pintu. Yesus adalah gembala. Nah, itu semua digambarkan oleh Rasul Yohanes, saudara-saudara. Nah, kalau kita kenal istilah orang Yahudi yang namanya Shema.
Jadi orang Yahudi dari kecil itu sudah diajar supaya dia selalu ingat Taurat Tuhan, maka dikatakan tempelkanlah itu pada dahimu, ikatkanlah pada lengan, dan kalungkanlah pada leher. Jadi waktu Yohanes berbicara, saudara, chip ditempel di sini, diikat di tangan, saudara-saudara, dia berbicara tentang ajaran, simbol ajaran bahwa satu saat ketika dia sudah buat sistemnya, si iblis ini membuat sistem di dalam dunia ini mempengaruhi pikiran manusia, maka pikiran manusia di bawah kekuasaannya, lalu manusia satu saat akan melakukan apa yang dipikiran. Itulah makanya dikatakan di lengan. Jadi ini bicara tentang ajaran, saudara-saudara. Maka satu saat ketika muncul si antikristus itu memerintah, saudara-saudara, otak manusia ini sudah dikuasai oleh dia punya sistem. Bahwa manusia akan bergantung dan menyembah kepada dia. Jadi apapun nanti saudara-saudara manusia, karena sudah dikuasai, dia akan lakukan seperti yang dia perintah. Tapi ingat, ketika Babel dibangun, ditinggikan, datang Tuhan. Dia bikin kacau dengan cara bahasanya saja dirubah. Sistemnya mereka yang mau satu sistem, kan hanya satu bahasa, satu tempat, satu menara, jangan terserak dan satu nama. Tuhan bikin kacau, terserak ke seluruh dunia dengan banyak bahasa dan banyak budaya, ya kan? Dan banyak nama. Sama juga dengan Daniel, dia ubah sistem penyembahan di dalam bangsa itu. Bukan kepada raja, tetapi hanya kepada Allah Sang Pencipta itu. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan banyak contoh-contoh lain dalam Alkitab, saudara. Jadi apa yang pernah ada, itu akan ada lagi. Bahwa sistem iblis dari dulu yang dia bangun akan ada lagi nanti satu saat di puncaknya, di mana dia akan menempatkan seorang yang akan memerintah yang disebut antikristus. Yang memunculkan kata antikristus itu, saudara, adalah Yohanes. Antikristus yang akan memerintah. Jadi sekarang ini semacam dia bikin audisi. Saudara kalau lihat di TV ada namanya Indonesian Idol. Sebelum ada pemenangnya Indonesian Idol, satu bikin audisi di semua daerah. Bikin di setiap daerah audisi, terpilih dari sana, terpilih makin kecil kelompoknya. Akhirnya tinggal berapa orang ya? 15 orang sampai di Jakarta. Dan diadulah mereka ini, saudara, akhirnya muncul satu pemenang. Nah, antikristus itu lagi audisi di gereja. Dia nggak audisi di jalanan, saudara, tidak. Dia audisinya di gereja. Siapa yang kira-kira otak-otaknya yang orang-orang di gereja yang dia pengaruhi terus? Sistemnya dia masukkan. Maka hati-hati juga kita dengan gereja yang berbicara kemakmuran terus, saudara. Karena sistem iblis, saudara, adalah membuat manusia bergantung kepada uang. Lihat orang Israel ketika Tuhan panggil keluar dari tanah Mesir. 40 tahun di padang gurun. Ada nggak mereka menghasilkan sendiri pekerjaan mereka? Tidak, Tuhan yang kasih semua. Itulah maksudnya Tuhan, saudara. Tuhan ingin manusia bergantung, menyembah, dan tahu bahwa Allah sudah menyediakan. Tetapi iblis datang mengubah pikiran manusia. Makanya Roma 12 ayat 2 berkata, bertobatlah, bertobat dalam pikiran. Pola pikir kita yang diubah. Boleh kaya nggak? Boleh, tapi pola pikirnya diubah. Bahwa kaya anak-anak Tuhan bukan berarti saudara-saudara dia dikuasai, tapi dia harus bekerja dalam nilai-nilai kebenaran. Kalau dia kerja di tempat kerjanya dengan nilai kerajaan, maka Allah telah menyediakan semua yang dia butuhkan. Sama dengan Daniel, dia hanya rajin bekerja, jujur, saudara-saudara. Maka dia 3 raja lewat, dia tetap jadi orang kedua di kerajaan. Dipercaya terus jadi bendahara kerajaan. Kenapa? Karena kejujurannya. Yang lain sudah mati, dibunuh semua, saudara-saudara, mati, diapakan, dia tetap hidup. Sampai 3 raja memerintah, dia tetap diangkat. Halo anak-anak Tuhan.
Jadi gereja juga tidak menjamin kalau jadi kaya kelihatan hebat lalu kemakmuran dihebat-hebatkan. Ya, tidak salah saudara-saudara, tapi saya memperhatikan saudara-saudara orang terikat kepada uang. Bukan uang yang terikat sama dia. Sehingga orang Kristen begitu turun-turun sedikit dia punya pendapatan atau udah akhir bulan saudara, oh mukanya kayak pepaya busuk. Nggak bisa senyum. Kalau kantong lagi pada berisi, wih, ketemu siapa aja, haleluya, shalom. Tapi begitu tinggal 50.000 saudara-saudara di kantong, ketemu orang dulunya apa? Pagi shalom, biasanya ketemu saudara-saudara salamnya, kecok, wih, shalom, apa bro? Tapi karena tinggal 50.000, terpaksa. Jadi kalau orang kemakmuran ini begini saudara. Jadi berkurang sedikit makmurnya, langsung hatinya ciut. Makanya Yesus berkata apa? Jangan pikir kamu di bumi. Di bumi mengat dan karat makan. Kenapa? Musuh utama Yesus adalah Mamon. Bukan iblis, bukan pocong, bukan wewe gombel, saudara kuntilanak. Itu tidak ada apa-apanya itu. Ketemu Pak Iwan tendang itu selesai. Ya enggak? Kalau pocong gampang Pak, pocong. Ketemu pocong, cari portal Pak. Ya enggak? Kalau ketemu pocong ya Pak ya, biasanya tentara suka ketemu di sini. Kalau ketemu itu Pak, cari portal. Lewat itu portal, kita bisa tunduk, dia nggak bisa. Dia mau loncat di portal, nggak bisa. Berarti dia, aduh, bagaimana? Ya kan? Tapi Alkitab mencatat musuh yang paling berbahaya bagi kerajaan Allah itu apa, saudara? Mamon. Utama. Kamulah terang dan garam dunia. Makanya anak Tuhan itu penyayang kepada binatang, penyayang kepada kembang-kembang. Saudara, lihat nih kembang-kembang di depan. Biasanya cewek-cewek suka kembang. Tapi itu kerjaannya Pak Jabir. Pak komandan kita di sana. Iya kan? Hewan, binatang menyayangi alam semesta akan dibangun kembali. Dan yang terlebih saudara, sebuah sistem bisa berubah kalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan. Bukan dunia ini akan mempengaruhi kita, tapi kita yang akan mempengaruhi dunia ini. Amin. Orang Kristen ketakutan sekali, anti Kristus mau memerintah. Asal ada yang ada lain sedikit, wih jangan-jangan dia ini anti Kristus. Kenapa takut sama anti Kristus? Kita di Daniel akhir zaman, saudara. Di hari-hari terakhir, di zaman akhir, kita lah Sadrak, Mesak, Abednego di zaman akhir. Amin. Iya. Kalian itu jangan takut, hadapi aja. Yang penting kerja dalam nilai Tuhan, bergerak, berkarya dengan nilai-nilai kebenaran Alkitab. Situasi kita yang bisa ubah. Saya ingat satu saat, saudara, ini sebelum kita doa. Pada tahun 88, anak-anak muda yang saya pimpin di Bandung, saudara-saudara, mereka ingin sekali ikut persekutuan selalu. Nah, masalahnya persekutuan dimulai jam 5 sore di Bandung. Rata-rata di mana-mana jam 5, jam 4, jam 5. Sementara mereka pulang selesai kerja, saudara-saudara, di pabrik kesana kan pabrik tekstil semua. Itu saudara-saudara jam 6. Kadang-kadang disuruh lembur karena kejar target. Satu saat anak muda karena mengeluh kepada saya seperti itu, saya ajak mereka mari
Saya ajak mereka doa puasa. Saya sampaikan mereka bagaimana cara kerjamu di tempat kerja. Kalau engkau bekerja dalam nilai kebenaran firman Allah, semua situasi bisa dirubah. Dan ketika berdoa 2 bulan kemudian, satu saat saudara keluar peraturan baru di dalam perusahaan mereka. Bahwa mereka hanya bekerja sampai jam 4 sore. Dan yang menakjubkan saudara, dibuat percobaan. Ternyata saudara, anak-anak Tuhan ini berdoa, bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan ini kita sampaikan kepada anak-anak muda yang lain yang tidak ikut di situ, tapi mereka kerja, teman-teman mereka yang kerja yang Kristen di dalam perusahaan lewat selebaran, supaya mereka bekerja dengan benar. Terjadi satu perubahan, bahwa perusahaan mengumumkan hasil kerja mereka sampai jam 2 sore itu ternyata sudah melebihi target. Sehingga mereka boleh pulang. Mereka hanya mulai saat itu berubah, sebuah peraturan dikeluarkan, bekerja hanya sampai jam 4 sore. Jadi mereka senang pulang, jam 5 sudah langsung dari tempat kerja, mereka langsung ikut persekutuan ibadah. Ini anak Tuhan bisa mengubah waktu. Amin. Bisa mengubah tatanan dunia, saudara-saudara. Jadi jangan takut. Kalaupun katakanlah begini, satu saat dipasangin chip, saudara-saudara. Kira-kira kekuatan chips dengan Roh Kudus, kalau anak Tuhan itu sungguh-sungguh dan Roh Kudus bisa apa ya? Dia bisa kacaukan itu data-datanya apa namanya, saudara? Chip. Atau mungkin saudara tidak dipasangin chip, tapi waktu pergi berbelanja, di scan dia punya jidat atau lengan begini, masuk dia, cepat. Nggak tahu bagaimana caranya. Sehingga dia bisa belanja. Bisa nggak? Bisa. Atau saudara-saudara, apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa itu? Elia berapa lama dia di Sungai Kerit? Dikirimin Tuhan makanan. Bisa nggak? Bisa. Selama antikris memerintah, anak-anak Tuhan bisa aja dikirimin Tuhan. Dia pakai siapa saja untuk bawain dia makanan dan berkelimpahan. Karena itu jangan takut. Yang ingin dirusak oleh iblis apa, saudara? Yang ingin dirusak oleh iblis adalah supaya orang Kristen tidak lagi menyatakan kepada dunia siapa Kristus yang hidup di dalam dunia. Itu sebenarnya yang ingin dirusak iblis. Dia cekokin kita dengan sistem dunia supaya sistem kerajaan Allah dalam kita rusak dan kita tidak bisa menjalani dan menjalani dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap bisa menjadi terang dan garam bagi dunia. Biarlah hari ini pola pikir kami dirubah dan mulai kami membaca Alkitab dengan spirit dan benar. Biarlah firman Allah menjadi bagian kami Tuhan. Biarlah firman Allah menjadi tolok ukur di dalam kami menghadapi segala sesuatu. Karena hanya firman itulah terang di jalan hidup ini. Ada banyak orang meraba-raba Tuhan dengan ramalan macam-macam. Tapi firman Allah itulah terang yang membawa kami untuk tidak tersandung dan jatuh, apalagi sampai tergeletak. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat jemaat ini, supaya jemaat ini itu adalah jemaat yang mengenal kebenaran. Karena kebenaran inilah yang akan menyelamatkan ketika terjadi sesuatu di atas muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa anak-anakmu kalau berjalan sungguh-sungguh sebagai terang dan sebagai garam Tuhan, maka virus tidak membunuh. Vaksin-vaksin apapun Tuhan itu tidak akan menyakiti dan membunuh kami. Tetapi kami akan nyatakan kemuliaan Tuhan di balik itu semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami bersyukur bahwa apapun rancangan kerajaan iblis dari sejak awal menjatuhkan manusia, tapi pada akhirnya dia juga dikalahkan. Yesus meluncuti kuasanya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dan itulah sebabnya kamilah pemenangnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau memberikan kitab-kitab-Mu yang indah
Kitab Wahyu adalah kitab kemenangan, bukan kitab yang menakutkan. Itulah sebabnya ketika engkau menemui Rasul Yohanes, engkau berkata, janganlah takut, karena akulah Alfa dan Omega. Dialah pemegang awal dan akhir dari kehidupan ini dan dunia ini. Terima kasih. Dan engkau menyertai kami anak-anakmu, dan berkata sekali-kali tidak meninggalkan dan tidak akan membiarkan kami. Percaya Tuhan, biar kebenaran-Mu ini semakin membuat kami bersemangat untuk membawa Injil kepada orang lain, untuk menyatakan kepada dunia akan kasih kuasa Kristus melebihi apapun di dunia ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, dimuliakan, ditinggikan. Dalam nama Yesus yang hidup kami bersyukur. Amin.